Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini, tanggal 2 Oktober 2024. Perkenalkan, nama saya Rizka Amayu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya adalah peneliti utama dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami alur implementasi program rujuk balik atau PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Palembang. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan dan pendapat Bapak Ibu terkait alur pelaksanaan PRB, hambatan dalam pelaksanaan PRB, dan faktor pendukungnya. Kami sangat menghargai jika Bapak Ibu dapat berbagi pengalaman dan pandangan dalam suasana yang nyaman dan bebas dari kekhawatiran atau penilaian apapun. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator Mbak Nia dan dicatat oleh notulen saya sendiri Rizka, dan diskusi ini akan berlangsung selama 60-90 menit. Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta merasa nyaman dan berbicara dengan jujur dan terbuka. Semua pendapat dan pandangan yang diungkapkan akan dihargai dan tidak ada penilaian negatif yang akan diberikan. Sekarang saya akan menyerahkan waktu kepada moderator untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami di sini. Perkenalkan saya Nia, saya yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Kami yakin Bapak Ibu berpengalaman dan memiliki wawasan mendalam tentang program rujuk balik yang selama ini dilakukan. Bapak Ibu mungkin memperhatikan mikrofon di ruangan ini. Kami merekam sesi diskusi ini karena kami tidak ingin melewatkan komentar berharga dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami menggunakan alat rekaman untuk mendengarkan kembali proses diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Kami berharap dalam proses diskusi ini Bapak Ibu kita perkenalan dulu agar kita tahu satu sama lain. Namun nantinya dalam laporan untuk menjaga kerahasiaan informan, kami hanya akan menggunakan inisial nama Bapak atau Ibu saja yang digunakan untuk tesis peneliti utama yaitu Rizka Amayu. Sebelum kita memulai diskusi ini, kami meminta Bapak Ibu untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah kami sediakan. Sudah, berarti kita bisa langsung. Kami sebutkan bahwa penelitian ini Bapak Ibu akan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, kemudian partisipasi Bapak Ibu bersifat sukarela. Kami menjamin bahwa semua informasi yang Bapak Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, kita mulai. Jadi di depan nama Bapak Ibu itu ada inisial nama Bapak Ibu. Selama diskusi saya hanya akan memanggil inisial namanya saja. Saya bacakan aturan dasar. Yang pertama, tidak ada jawaban benar atau salah dalam proses diskusi ini, hanya perbedaan pandangan terhadap tema yang akan kita bahas. Saya harap Bapak Ibu, walaupun nanti misalnya pendapatnya sama, misalnya antara Puskesmas Kertapati dan Aryo Dila, saya harap Bapak dan Ibu dapat menyebutkan persamaannya itu apa, bukan hanya menyebutkan bahwa sama saja seperti itu, agar bisa disebutkan kembali apa persamaannya. Kalaupun memang berbeda, kita berikan waktu dulu untuk peserta yang satu untuk menjawab, baru selanjutnya akan dilakukan sanggahan terhadap pendapat tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian kami akan merekam seluruh proses kegiatan, oleh sebab itu kami berharap satu orang berbicara pada satu waktu. Kami akan menggunakan nama depan atau inisial dalam proses diskusi ini. Bapak Ibu tidak perlu menyetujui pendapat orang lain, tetapi Bapak Ibu perlu mendengarkan untuk menghormati orang lain meskipun berbeda pandangan. Kami harap Bapak Ibu dapat mematikan telepon genggamnya selama proses diskusi, dan jika pun harus menanggapi telepon, mohon bantuan untuk keluar kemudian kembali lagi ke sini setelah telepon selesai. Peran saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Baiklah, kita langsung mulai. Pertanyaan pertama, menurut Bapak dan Ibu,
bagaimana program rujuk balik ini bagi peserta JKN? Kami persilahkan untuk Ibu RA dari Puskesmas Sosial. Oke, oke baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya program rujuk balik ini bagi pasien itu sudah sangat membantu karena pasien jadi tiap bulannya tidak perlu lagi mengantri di rumah sakit untuk mengambil obat. Tapi yang menjadi kendala itu kadang pasien kadang tidak datang ya ke puskesmas karena misalnya tidak ada yang menemani gitu ya. Jadi pasien tidak mendapatkan obat. Itu aja sih. Kalau untuk programnya sudah baik karena sudah membantu untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, DM, dan yang lain-lain untuk mengambil obat tanpa perlu antri lagi ke rumah sakit. Oh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu RA. Bu RA berpendapat bahwa sudah berjalan baik ya. Kalau Ibu RE, persilahkan Ibu tanggapannya. Terima kasih. Kalau di puskes saya di Kertapati, semuanya memang sudah berjalan lancar ya kalau untuk saat ini. Tapi ada juga beberapa bukan kendala juga sih. Yang saya suka temuin tuh pasien tuh datang tapi eh, bukan bukan pasiennya sendiri yang datang gitu. Maksudnya Diwakilkan. diwakilkan. Ya. Saya suka bilang dengan pasien, Pak, Bu, kalau datang ibu sendiri atau bapak sendiri yang mengambil obat. Karena sekarang sistem BPJS itu seperti itu, saya bilang. Karena mengurangi untuk kecurangan untuk klaim obat gitu. Oleh peserta ya, Ibu ya, Ya, maksudnya gitu. ya. Jadi mereka bilang memang harus kayak gitu ya, Dok. Iya harus kayak gitu, harus datang pasiennya. Jadi nanti pas datang pasiennya itu harus di tensi dulu, ditimbang, ukur berat dan berat badannya, difoto, terus saya gitu. Ya udah dok, nanti bulan depan saya eh, balik lagi untuk ngambil, maksudnya pasiennya tuh datang sendiri gitu. Kalau sakit gimana dok pasiennya? Sembuhin dulu pasiennya, datang lagi. Saya bilang karena ya itu karena ada pasien-pasien yang memang bandel untuk mengklaim obat, ngerti kan maksudnya? Ya, baik. Hanya ingin mengambil obatnya saja seperti itu ya, Iya, bukan dilakukan oleh takutnya tanpa indikasi medis seperti itu ya. takutnya nanti diperjualbelikan obatnya gitu sebenarnya. Itu aja. Oh ya, berarti menurut pendapat Ibu RE, program rujuk balik ini bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan Ya, ya. kalau memang tidak di apa diteliti, maksudnya memang benar-benar pasiennya ini memang benar pasiennya apa bukan gitu. Bulan kemarin dia datang nggak, fotonya mana, gitu-gitu. Oh ya, benar. Berarti memang harus ada pencatatan yang Iya. jelas ya, Bu RE ya. Ya. Ya kan memang kalau di puskes tuh ada sih beberapa mafia-mafia juga kan yang ya yang ngambil obat ternyata saya nggak ngambil obat dok bulan kemarin misalnya Oh, gitu. seperti itu. Ya, ini masukan baru juga ini Bu RE bagi kami. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Tuh. Iya. Kita lanjut ke Bapak AL. Kami persilakan Pak. Alhamdulillah sebenarnya program PRB ini sudah berjalan dengan baik. Tapi memang beberapa ditemukan kendala, Mbak. Misalnya PRB kan ada PRB aktif, ada PRB pasif.
Nah, memang di beberapa pasien memang ditemukan PRB pasif. Biasa kan kalau PRB aktif itu 1 bulan sekali ngambil obat. Nah, kalau PRB pasif tuh kadang dia tuh datang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kita tanya ngapa nggak ngambil obat? Banyak problemnya, misalnya nggak ada yang nganter atau sudah merasa normal atau stabil. Padahal kan harus rutin konsumsi obat tersebut. Nah, yang berikutnya ada problem terkait misalnya dia sudah stabil secara status penyakitnya. Misalnya dia hipertensi, heart disease, sudah stabil, sudah ada surat keterangan dari spesialisnya. Kalau pasien ini balik ke Paskes, obat PRB. Cuman kadang-kadang beberapa pasien yang kategori lansia itu masih mau minta rujukan. Misalnya dia ibaratnya tuh masih pengen ketemu dengan spesialisnya. Walaupun kadang-kadang pasien itu minta rujukannya mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi ada ditemukan beberapa lansia yang PRB aktif, terkontrol, tidak ada masalah, tapi masih ingin rujukan. Biasanya 6 bulan atau setahun sekali. Selebihnya sih, alhamdulillah PRB ini sudah jalan dengan lancar. Mm-mm. Baik, terima kasih Bapak AL. Kalau menurut Ibu PR, bagaimana Ibu? Tes. Kalau di Puskesmas Sabuk Kingking sendiri itu udah sangat membantu dan berjalan dengan lancar. Tapi kadang pasien itu komplain tentang di resep itu kan misalnya kayak obat ada misalnya 5 macam obat, tapi salah satunya itu nggak ada di apotek di Iya, apotek tersebut iya. kan. Jadi kadang pasien minta di puskes, tapi kan kita bilang kalau obat itu nggak ada, makanya diresepin luar lagi sama kami. Terus yang kedua, pasien itu kadang datang sebelum tanggal yang ditentukan. Di bukunya itu misalnya tanggal 17, tapi dia sebelumnya datang tanggal 15, padahal sudah dikasih tahu. Terus yang ketiga, pasien itu sering tadi diwakilkan sama keluarganya kadang, tapi kadang lupa bawa buku PRB-nya. Iya, Kadang. seperti itu ya Ibu PR ya. Baik, kalau menurut Ibu SO bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Kalau untuk di Puskesmas Taman Bacaan sendiri, menurut saya sudah sangat PRB ini sangat efisien dan sangat membantu pasien. Cuman balik lagi ya tetap pasti ada kendala, seperti misalnya tidak per bulan datangnya lewat dari sebulan, macam-macam alasannya bisa tidak ada yang mengantar atau tidak ada biaya. Terus atau ada juga yang merasa, oh misalnya 1 bulan ini berobat, terus kemudian dia merasa enakan, bulan depan tidak berobat, terus bulan depan lagi baru berobat. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu SO. Selanjutnya Bapak PI, persilakan Pak. Menurut saya untuk PRB ini sudah sangat baik ya, bermanfaat untuk peserta itu sendiri ataupun bermanfaat juga untuk orang lain yang sakit ya. Jadi untuk peserta sendiri, peserta dapat menghemat waktu ya, karena dia sudah stabil ya, cukup mengambil obat bulanan kan. Untuk orang-orang lain, dengan banyaknya peserta orang-orang sakit yang stabil di PRB kan, ini otomatis jumlah kunjungan di rumah sakit akan berkurang sehingga akan menekan waktu tunggu di rumah sakit, sehingga bermanfaat juga untuk pasien-pasien lain di rumah sakit. Untuk negara juga tentu saja bermanfaat dengan adanya program PRB ini, tentu saja biaya kesehatan juga berkurang ya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak PI. Itu tadi kita dengarkan tanggapan Bapak Ibu tentang program rujuk balik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu mohon bantuan Bapak Ibu untuk menceritakan tentang peran dan tanggung jawab SDM di Puskesmas Bapak Ibu terkait program rujuk balik. Bagaimana peran setiap SDM? Kan ada PIC PRB, ada dokter poli dalam menjalankan program ini. Nah, itu apakah masing-masing petugas itu berperan dan
diberikan penugasan secara tertulis atau tidak tertulisnya? Kami mohon bantuan Bapak PI terlebih dahulu, Pak. Untuk SDM di puskesmas tentu memiliki peran masing-masing ya. Untuk dokter perannya di pasien PRB ini adalah memastikan apakah dia masih tetap dalam kondisi stabil atau tidak untuk diteruskan PRB-nya atau dikonsulkan lagi ke rumah sakit. Sedangkan untuk PIC sendiri tentu saja mengingatkan peserta-peserta PRB terdaftar di Vaskes untuk rutin melakukan kunjungan ke Vaskes. Kalau penugasannya, Pak, apakah tertulis atau tidak tertulis yang diberikan oleh pimpinan puskesmas? Untuk saat ini di puskesmas kami itu belum ada penugasan tertulisnya untuk pengawasan PRB ini. Belum ada ya Pak ya penugasan tertulis. Untuk kualifikasi pendidikan, pengalaman atau sertifikat latihan terhadap PIC PRB ini apakah sudah ada Pak? Belum ada juga. Belum ada. Jadi misalnya nih kalau dokter poli kan kita sudah tahu kualifikasi pendidikannya adalah dokter. Kalau untuk yang PIC-nya apa Pak? Kalau untuk PIC PRB sampai saat ini belum ada penugasan tertulis ya. Jadi untuk kontrolnya itu masih kami kendalikan dengan Prolanis ya, bersamaan dengan Prolanis. Jadi PIC Prolanis kami yang kami minta tolong untuk melakukan pengawasan juga kepada peserta PRB ini. Tapi karena belum ada penunjukan secara tertulis jadi belum maksimal. Oh, dirangkap PIC Prolanis Dirangkap. ya Pak ya. Bisa nggak Pak diceritakan peran Bapak sebagai dokter poli ya dalam program rujuk balik selama ini? Baik. Saya berperan sebagai seorang dokter di Poli. Jadi pada saat pasien Prolanis itu berkunjung, saya akan melakukan pemeriksaan terkait penyakit yang diderita. Apakah pasien itu atau peserta PRB ini masih dalam kondisi stabil, dapat meneruskan obatnya atau tidak. Apabila ia masih dalam kondisi stabil, tentu kita akan melanjutkan program PRB. Namun apabila ada saya anggap bahwa kondisi pasien ini sudah tidak stabil lagi, baik karena ada faktor-faktor internal atau karena faktor ketidakpatuhan minum obat, maka akan dikembalikan lagi ke FKTRL. Cukup Pak? Cukup. Iya baik, terima kasih Pak PI. Kalau itu tadi pendapat Pak PI, kami minta pendapatnya Bapak AL. Persilakan Pak. Perlu saya ulangi pertanyaannya atau sudah dapat? Sudah dapat ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak. Pada dasarnya kalau peran dokter itu ya pasti di pelayanan untuk mengedukasi, anamnesis, dan memantau status PRB pasien. Memang bisa dilihat dari rekam medik sekaligus bisa lewat Prolanis juga. Kalau PIC yang PIC kami itu sebenarnya ada yang tunggal, ada yang rangkap. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal tuh kayak kadang tidak sinkron untuk pelaksanaan Prolanis dan PRB. Kadang-kadang ada yang dimasukkan juga di Prolanis, termasuk juga di PRB. Udah itu secara kualifikasi pendidikan sih kalau ya dokter sudah pasti dokter Mbak. Kalau yang PIC rata-rata sih pasti paramedis. Misalnya kayak perawat, bidan. Dulu kalau sebelumnya PIC yang PRB ini dipegang oleh bidan. Kalau sekarang sudah dipegang oleh perawat. Karena yang perawat ini dulu murni perawat tapi dia lulus P3K-nya statusnya adminkes. Jadi yang tugas PIC yang PRB ini dikasih sama dia. Jadi sudah terpisah, kalau dulu digabung, dirangkap tugasnya. Selama pelayanan pengalaman dengan pasien PRB, yang pasti menganamnesis, memantau status kesehatan. Kalau untuk menambah pasien PRB aktif itu kadang-kadang ketemu dengan pasien yang ingin dia statusnya normal, cuman dia itu ingin kontrol dengan spesialis. Nah, biasanya kalau ada yang kategori pasien seperti itu, kami menyarankan untuk potensi PRB di rujukannya. Jadi ada yang form rujuknya yang sampai ke bawah, jadi ada rujuk baliknya juga. Iya. Nanti kami tulis data dia, kami jelasin skemanya kalau
kasus rujukan ini bisa jadi rujukan balik Bu. Jadi Ibu tetap dapat Ibu atau Pak dapat obat yang spesialistik yang nggak ada di puskesmas tapi bisa diambil di apotik dan nggak perlu lagi ngantri-ngantri poli di rumah sakit. Mungkin itu aja Mbak pengalaman. Berarti selain menganamnesis, berarti memberikan edukasi juga kepada pasien ya, Iya. Pak AL ya. Baik. Kalau penugasannya tertulis atau tidak tertulis, Pak? Kalau ya SK-nya Mbak ya. Kalau SK-nya tuh kalau nggak salah ada, cuman belum pernah baca. Oh, ada tapi belum pernah Iya. terlihat ya. Mungkin tidak dibagikan ke masing-masing pegawai ya, Iya. Pak ya. Baik. Selanjutnya kami minta pendapat Ibu RE, Bu. Kalau saya di Puskesmas Kertapati kan yang pasti sama ya, sama dokter-dokter yang lain juga ke pelayanan kalau dokternya untuk pasien PRB. Tapi memang kalau saya tuh saya tuh memang di Puskes Kertapati tuh merangkap juga sih dari dokter di poli anak, megang khusus poli anak, sama dokter yang ngurusin pasien PRB. Tapi itu lebih ke obatnya. Kalau misalnya dia mau minta rujukan obat ke apotik, nah itu saya yang handle. Tapi kalau untuk yang rujukan ke rumah sakit itu balik lagi ke poli umum. Jadi dokter poli umum yang handle gitu. Oh iya, berarti terpisah antara yang ketika sudah balik dari rumah sakit Ya. atau yang akan dirujuk ke rumah sakit, pisah dokternya ya, seperti itu ya Bu ya. Dia mau apa tujuannya, apa dia mau ngambil obat atau dia mau rujukan yang per 3 bulan itu Ya. gitu. Nah terus kalau untuk PIC-nya itu ya memang sendiri-sendiri untuk memegang PRB dan Prolanis, tapi memang persis sama dengan Puskesmas Aryo Dila. Puskesmas Aryo Dila kalau merangkap juga. Merangkap. Iya, merangkap. Jadi dari PRB ke Prolanis itu hampir dikit-dikit nanti Hampir masuk dilakukan Prolanis, nanti orang masuk yang PRB. sama ya, Iya, Ibu gitu. Ere ya. Oh, kalau untuk penugasannya secara langsung tertulis atau tidak tertulis? Saya nggak pernah lihat SK langsung ya, tapi kalau di kampus sih memang menunjuk, tapi saya nggak pernah lihat SK langsung. Oh ya, berarti kalau untuk kualifikasi pendidikan PIC PRB-nya Admin kes, perawat kah, bidan atau bidan. bidan? Ya. Kalau peran dan tanggung jawab Ibu RE sebagai dokter selama ini dalam program rujuk balik seperti apa? Ya sampai ini, sampai Berarti Ibu RE tadi bilang kalau Ibu yang menuliskan resep kembali untuk ke apotik ya PRB ya, sampai Ibu ya. situ. Tapi kan yang untuk yang rujukan itu beda lagi yang saya bilang ke poli. Iya. Selanjutnya kami minta dengarkan Ibu RA. Baik, terima kasih. Untuk di Puskesmas Sosial sendiri, untuk saya kan sebagai dokter umum di poli umum, selain menganamnesis dan mengobati pasien, juga saya memberikan edukasi. Jadi kadang ada pasien yang langsung, dokter boleh nggak saya ngambil obatnya di apotik gitu. Nah nanti saya jelaskan prosedur cara PRB. Nah, nanti saya bilang dirujuk dulu, nanti boleh bilang sama dokternya, dokter spesialisnya, kalau memang ternyata pasiennya bagus, bisa ngambil obat aja, nanti minta sama dokternya PRB buat ke puskesmas. Tuh, jadi kadang ada pasiennya sendiri yang bilang minta mau ambil obat di apotek aja. Tuh. Kemudian untuk yang PIC ya, Iya, kalau PIC itu ada PIC BPJS kami. Kemudian kalau PIC PRB biasanya sama dengan PIC yang Prolanis. Tuh. Nah, untuk jabatannya dia itu PIC yang PRB itu perawat.
Perawat. Untuk SK-nya sendiri setahu saya kalau PIC yang BPJS itu ada SK-nya. Cuman kalau yang PRB atau Prolanis saya belum tahu, kayaknya belum ada. Oh ya. Gitu. Baik, cukup Ibu Era. Ya, Ya, terima terima kasih kasih. Ibu Era. Selanjutnya Ibu PR, saya persilakan Ibu pendapatnya. Kalau saya sendiri, kalau di Puskesmas Sabung Tingking itu di bagian poli umum, tapi di bagian lansianya. Jadi saya berhubungan langsung dengan lansia kayak PRB, Prolanis. Kalau di ini sendiri tugas saya sebagai dokter itu sama untuk pelayanan pasien, anamnesis, diagnosis, dan edukasi. Terus selain itu, eh, ini. Paling kalau sama ngeresep obat PRB juga itu saya. Terus kalau untuk PIC-nya sendiri itu ada satu, yaitu perawat. Kalau SK-nya itu saya belum tahu ada apa enggak. Iya. Tapi tahu saya itu ada. Karena udah lama juga PIC-nya. Ada berapa? 3 tahun. Ya, Iya. ada tapi belum pernah Iya, lihat. belum pernah lihat. Juga baru setahun. Jadi mungkin ada. Mungkin ada. Baik. Selanjutnya Ibu SO, silakan. Baik, terima kasih. Saya sendiri kebetulan puskesmas kami sedang direnovasi. Jadi saya bertugasnya dalam satu poli itu mengobati lansia, umum dan anak sekaligus. Untuk peran saya sebagai dokter di dalam PRB ini seperti biasa melakukan anamnesis, lalu memastikan pasien itu stabil atau tidak. Apabila stabil, ya berarti bisa diberikan PRB. Lalu saya meresepkan PRB obat-obatan yang untuk PRB-nya. Kalau pasiennya tidak stabil, saya akan merujuk kembali ke dokter spesialis di rumah sakit. Kalau untuk PIC-nya sendiri perawat, tapi untuk SK-nya saya jujur kurang tahu. Seperti itu. Baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, masih dengan Ibu SU aja ya. Menurut Ibu, apakah ada anggaran pendanaan khusus untuk mendukung atau menjalankan program rujuk balik di Puskesmas selama ini? Misalnya adanya kegiatan sosialisasi kepada pasien yang berkunjung ke Puskesmas, apakah ada anggaran khusus terkait itu? Misalnya lagi adanya poster atau leaflet terkait program rujuk balik di Puskesmas yang diadakan sendiri oleh Puskesmas. Sejauh ini sih belum ada. Belum Belum ada. ada. Belum ada. Tadi sosialisasi, terus leaflet segala macam belum ada terkait PRB. Seperti itu ya Bu ya. Kalau untuk pelatihan khusus dari Puskesmas untuk meningkatkan kompetensi dokter, misalnya adanya mentoring spesialis, ada nggak? Belum ada. Belum ada juga. Kalau menurut Ibu PR, Ibu? Sama saja, sepertinya belum ada kalau misalnya untuk dana spesialis tadi. Kalau anggaran kayak pamflet kayak gitu, kayak sosialisasi, mungkin belum ada juga. Pelatihan? Pelatihan apa? Mentoring spesialis misalnya. Oh, belum ada. Belum ada Belum. juga ya yang diadakan oleh Puskesmas. Iya. Baik. Kalau Pak AL, Pak? Belum ada juga Mbak. Belum adanya yang mana? Semuanya. Eh, Yang mentoring dari spesialis atau yang itu. Sosialisasi ke pasien, terus poster leaflet Kalau poster ada. dianggarkan dari Puskesmas. Sudah ada dari Promkes biasanya dibuat. Tester kayak PRB ya Pak ya? Oh bukan, kalau yang PRB itu poster-poster yang BPJS yang ada tema BPJS-nya Oh aja iya, Mbak. berarti dari Puskesmas untuk yang poster leaflet terkait PRB memang belum ada ya Pak ya? Baik. Kalau Ibu RE, Ibu? Kalau saya sama ya. Dari beberapa puskesmas sama. Jadi belum ada khusus untuk poster PRB dari puskes itu belum ada. Memang dari BPJS-nya benar yang kami punya gitu. Tapi kalau dari puskesmas kami belum punya. Kalau sosialisasi ke pasien? Sosialisasi ke pasien maksudnya ya itu sembari diedukasi aja. Jadi kalau misalnya kan pasien tuh selain misalnya kan saya nulis resep nih ke pasien. Nanti kan pasien tuh kan saya tanya-tanya gimana keadaannya gitu kan. Nanti pas
kita ngomong nanti diselipin aja di situ Pak, Bu, kalau misalnya ada keluarga yang ini ikut PRB aja gitu. Oh Paling iya. disisip-sisip Berarti gitu. menurut pendapat Ibu RE itu dilakukan dengan rutinitas biasa, tidak ada anggaran ada. khusus ya untuk Nggak ada. program tersebut ya Ibu ya. Kalau untuk mentoring spesialisnya Nggak ada, Bu. nggak ada juga ya. Kalau menurut Ibu RA? Baik, terima kasih. Kalau untuk khusus untuk PRB itu belum ada ya. Paling kalau ada edukasi pasien prolanis gitu ya. Kalau PRB belum ada khusus. Untuk sosialisasi paling saat pasien berobat. Jadi langsung kita sosialisasi. Misalnya nanti pasiennya misalnya stabil. Kita bilang minta aja coba sama dokternya untuk ambil obatnya di apotek aja. Jadi namanya program PRB. Bilang aja sama dokternya, dokter saya mau PRB gitu. Paling sosialisasi langsung ke pasien itu saat melakukan pelayanan. Kalau pelatihan ke dokter untuk program PRB Belum ada. belum ada juga ya. Oh, baik. Yang terakhir kami minta pendapatnya Pak PI, Pak. Ya boleh diulang dulu pertanyaannya. Jadi, apakah Puskesmas memiliki anggaran atau pendanaan khusus yang terkait untuk mendukung dan menjalankan program PRB di Puskesmas, Pak? Untuk itu belum ada sampai saat ini. Baik Untuk anggarannya. sosialisasi, poster, leaflet, Untuk sosialisasi kita lakukan personal kepada pasien ya. Karena PRB ini kan Paskes ini kan kami Puskesmas ini untuk kepesertaan kan sifatnya pasif ya, menunggu dari rumah sakit. Kalau rumah sakit PRB kan, baru bisa kita kelola ya. Kan kita tidak bisa Paskes untuk mem-PRB kan pasien ya. Jadi untuk penyampaian informasi tentu kami sampaikan, tapi secara personal ya, terutama untuk pasien-pasien yang kami anggap stabil tapi masih dirujuk, nah, itu kami sampaikan bahwa ada program PRB ini dan minta disampaikan ke rumah sakit gitu. Tapi kalau bentuk sosialisasi secara umum, kemudian untuk poster-poster PRB itu dan penganggaran khusus untuk PRB dari Puskesmas belum ada. pelatihan juga. Pelatihan juga belum ada. Ya, berarti masih masuk rutinitas biasa, tidak Iya. ada anggaran khusus ya, Pak ya. Ya, benar. Oh, baik. Terima kasih sudah semua untuk pertanyaan tersebut. Kita lanjut. Bagaimana menurut Bapak Ibu penggunaan surat rujuk balik dan buku kontrol PRB di Puskesmas? Apakah baik dokter dan pasien itu memahami alur mendapatkan surat rujuk balik dan buku kontrol PRB? Kami mintakan dulu pendapatnya Ibu PR terlebih dahulu. Kalau untuk buku kontrol sendiri, tadi dari kendalanya tadi ya, kalau pasien itu kadang lupa surat buku kontrolnya. Terus juga tanggalnya itu kadang dari apotek, tanggal segitu kadang pasiennya ini, tapi mereka pada ngerti semua kalau misalnya ini langsung dibawa bukunya. Ya, mohon maaf Ibu, saya luruskan kembali. Apakah pasiennya memahami alur untuk mendapatkan rujuk balik di Iya, puskesmas? pasien datang ke FKPP membawa buku, ya kan? Iya, Itu. berarti pasien paham ya Ibu ya? Pasien paham. Iya, berarti dari puskesmas juga memberikan edukasi ya kepada pasien. Iya, selalu. Pasien datang itu selalu harus dibawa buku PRB. Kalau tidak dibawa, tidak dapat obat untuk lanjut ke apotek selanjutnya. Iya. Apotek kimia farma biasanya. Ya, berarti jika pasien memahami alur untuk mendapatkannya, berarti pasien juga memahami cara menggunakan. Pasti kalau dia bawa surat ini kita ingin kembali kan untuk ada surat dari puskes itu kan. Jadi harus pakai surat itu. Kalau tidak dia bawa ke apotek tidak dapat obat. Oh iya. Selama ini ya, Ibu PR, apakah ada kendala dalam penggunaan surat rujuk balik ataupun buku kontrol, baik dari sisi sebagai dokter ataupun ada pasien yang mengeluh ke Ibu PR? Ada nggak Kalau ngeluh kendalanya? tentang isi resepnya sih. Isi resep? Isi resep kadang nggak ada resepnya. Hmm. Di apotek itu nggak ada obatnya di situ. Kadang pasien mengeluh, kenapa di buku itu ada resep itu, tapi selalu nggak ada obatnya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau yang dari sisi dokternya? Nggak ada. Baik. Kami mintakan lanjut pendapat Bapak AL. Silakan Pak.
Secara umum pasien yang PRB aktif pasti sudah rata-rata sudah paham alur PRB program rujuk balik. Cuman kadang-kadang yang masih sedikit kurang paham itu kalau yang PRB baru, Iya. yang misalnya baru dapat PRB dari spesialis kan, dari datang ke Paskes yang sudah dapat obat seminggu mau buat PRB, mau buat resep ke apotek, atau kadang-kadang yang pasien PRB baru tuh kecepatan tanggal ambil obat atau telat, atau problem yang berikutnya biasanya yang PRB yang pasif itu Ya. sering lupa waktu karena kelamaan nggak ambil obat. Iya. Mm-mm. Kalau dari sisi dokternya ada kendala? Sejauh ini kalau untuk persepan nggak ada kendala, cuman memang kadang tuh pasien PRB itu sering balik lagi ke puskes karena beberapa obat sering habis di apotek. Paling sering itu Aptor. Oh, Mm-mm. baik. Untuk Pak itu ya tadi. Oke. Selanjutnya kami mintakan pendapat Pak PI, Pak. Ya, untuk saat ini tidak ada kendala dalam penggunaan surat rujuk balik ataupun buku kontrol PRBD dari sisi pasien ataupun Paskes. Berarti baik dari dokter maupun pasien sudah memahami alur serta cara mendapatkan obatnya ya, Pak? Sudah. Oh, kendalanya kalau yang sering Bapak alami misalnya atau pasiennya mengeluh gitu? Eh, Kendala luas ya, kan ini boleh spesifik ya? Atau memang secara luas nggak apa-apa? Misalnya, takutnya saya mengarahkan lagi nih. Ya, kalau secara Misalnya, umum, kalau secara khusus tidak ada kendala terhadap penggunaan buku terhadap alur pelayanan ya. Tapi kalau kendala dalam proses program PRB ini ada ya. Ini sudah saya catat. Jadi ada beberapa kendala yang dialami oleh pasien ya. Jadi kalau kendala ini sebenarnya bukan dialami oleh Vaskes. Nah, Vaskes tidak ada kendala dalam hal ini kecuali masalah data ya. Kalau Vaskes itu Iya. masalah data yang mungkin sudah dibahas kemarin ya. Mana PRB aktif, mana tidak aktif itu kami nggak tahu. Nah, terus di data jumlah terdaftar tadi saya lihat di slide itu ada 240 yang puskesmas multiwahana. Sedangkan saya tarik data di Pikir itu untuk bulan September kemarin hanya 70 peserta PRB. Nah, ada selisih data yang mungkin perlu diluruskan lagi. Nah, untuk pelaksanaan program sendiri ada beberapa obat yang tidak tersedia di apotek yang bekerja sama dengan BPJS dalam program PRB ini. Ya seperti obat yang tadi disebutkan asam salisilat itu beberapa bulan terakhir tidak dapat. Kemudian ada obat-obat jiwa. Jadi pernah pasien dulu kami anjurkan untuk di PRB-kan dari rumah sakit karena pasien sudah stabil. Akhirnya pasien di PRB-kan, namun pada saat ke apotek obat tidak tersedia. Nah ini beberapa waktu yang lalu. Saat ini saya tidak tahu apakah obat itu sudah tersedia atau tidak. Jadi salah satu kendalanya kita juga tidak tahu obat apa yang disediakan oleh apotek ya. Kemudian ada pengurangan dosis obat seperti Symbicort yang selama ini dosisnya 120. Nah, pasien tiba-tiba dapat dosis cuma 60. Jadi kadang tidak cukup untuk 1 bulan untuk pasien itu sendiri. Di Padahal apotek PRB-nya ya, di Pak? apotek PRB, padahal tidak ada instruksi perubahan dosis dari rumah sakit. Nah, mungkin itu saja yang pernah kami tangkap kendala-kendala dari pasien PRB ini. Baik, Pak PI. Selanjutnya kita minta pendapat Ibu RA, Bu. Baik, terima kasih. Untuk di Puskesmas Sosial sendiri sudah baik ya. Kalau kendala nggak ada. Paling ada pernah satu pasien itu datang mau minta PRB, tapi ternyata bukunya belum dapat dari rumah sakitnya. Jadi kami edukasi kembali, kami sarankan kembali ke rumah sakit untuk minta data-data yang ada yang kertas resepnya dan lain-lain itu dari rumah sakit. Kemudian nanti baru ambil obat PRB-nya ke puskesmas. Berarti baik dokter maupun pasien sudah memahami alur menggunakannya ya. Paling untuk pasien yang baru pertama kali PRB. Jadi pasiennya belum tahu apa aja yang harus dilakukan alurnya. Nanti apakah pasiennya harus terus ke puskesmas ngambil obatnya, terus ngambil obatnya di apotek mana aja, mereka belum tahu. Itu aja.
Selanjutnya kalau kendala dari sisi dokter maupun pasien, Kalau kendala nggak ada sih. Paling itu aja pasiennya kadang misalnya eh, tidak datang itu karena nggak ada yang nemenin gitu aja. Kalau masalah buku sih nggak ada. Kalau alur-alur nggak ada. nggak ada ya. Ya, Berarti clear ya ya. masalahnya, nggak ada Terima masalah. kasih. Baik. Selanjutnya kami minta pendapat Ibu RE, Bu. Banyak kayaknya. Ya kalau saya di puskes itu tadi kalau pasien yang memang aktif kan memang nggak ada kendala ya, berarti memang sudah mengerti bagaimana Alur. alur dan proses dia pengambilan obat. Tapi kalau memang pasiennya baru, pasti kita jelaskan ke pasiennya kan. Yang jadi kendala paling bukunya misalnya ada yang ketinggalan, ya kan? Nanti saya bingung kan, ini obat apa aja Bu yang didapat? Kadang pasiennya sendiri yang saya inget dok, misalnya, saya inget saya ada 9 obat dan saya inget semua obat saya yang saya pakai. Itu gimana kita sebagai nakes kan jadi antara percaya dengan tidak gitu kan? Iya benar sekali. Terus itu tadi pasiennya tuh memang benar-benar pasiennya sendiri yang datang atau diwakilkan atau memang ya itu tadi yang saya bilang mafia-mafia itu tadi. Iya. Makanya sebenarnya sih saya tuh entah ini bohong atau apa ya, tapi memang demi kebaikan pasiennya juga. Takutnya nanti pas dia ngambil obatnya, saya nggak pernah ambil obat ini dok. Maksudnya saya bulan ini belum ambil obat gitu. Tapi kok dari apotek yang ini udah ambil obat pasien ini gitu. Takutnya gitu. Jadi itu tadi saya mencanangkan itu diukur, difoto itu. Kalau memang kayak gitu kan, jadi kan pasiennya oh iya dok ya, iya saya harus tahu Bu fotonya, berat badannya. Kalau kalau misalnya saya nggak punya foto, nggak punya berat badan, nggak punya tensi, saya tensi siapa gitu. Makanya pasiennya, memang pasiennya saya debat sama pasien tuh suka marah kan. Masa sekarang kayak gitu apa dok Pak BCS? Iya kayak gitu. Terus kayak gitu. Iya benar sekali. Iya saya nggak tahu nih ya bener apa enggak ini, tapi saya biar ini aja sih, Iya, maksudnya biar meningkatkan kewaspadaan ya Bu RE. tuh. Tapi kalau misalnya saya maksudnya nanti setelah pertemuan ini ternyata boleh diwakilkan kan nggak ini juga kan maksudnya tuh ya kan Iya, iya. Memang seharusnya seperti itu Ibu. itulah. Baik, selanjutnya kami terakhir ya ini minta pendapat Ibu SO. Secara umum pasien dan dokternya memahami alur untuk PRB. Cuma beberapa hari yang lalu saya sharing ya Bu, ada pasien saya baru PRB, itu biasanya kan saya cross check Pak obatnya apa aja yang diberikan. Nah ternyata pas saya cek itu bukan atas nama pasien dan bukan obat pasien itu. Jadi waktu itu mungkin karena namanya sama ya, pasien saya itu namanya M. Hasan, di buku itu namanya Hasan, dan obatnya pun beda. Akhirnya saya minta pasiennya untuk kembali lagi ke rumah sakit untuk cross check. Gitu. Pas dicek pun identitas itu bukan BPJS-nya pasien tersebut nomornya. Itu menambah pengetahuan baru ya buat kita agar lebih berhati-hati ya kalau benar. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana ketersediaan sarana prasarana yang digunakan untuk pengelolaan program rujuk balik yang diberikan? Misalnya, apakah ada pojok PRB di puskesmas? Jika tidak ada, bagaimana cara puskesmas mengatasinya? Pojok PRB itu yang digunakan untuk mengedukasi pasien yang datang ke puskesmas. Kemudian, apakah ada poster leaflet terkait program rujuk balik? Mohon dijelaskan kembali. Kami persilahkan Pak AL dulu, Pak. Yang pertama kalau pojok PRB belum ada. Kalau masalah sosialisasi atau penjelasan mungkin secara langsung ke pasien. Misalnya soalnya di perawat yang di ruangan poli umum di BP juga kan merangkap PIC. Jadi kalau mau jelasin skema-skema atau terkait PRB bisa langsung dijelasin sama PIC-nya yang merangkap perawat di BP juga. Udah itu kalau leaflet ya ada yang tertempel cuman satu yang di
ruang deket ruangan poli umum bae aja, Mbak. Baik. Kalau menurut Ibu RE, sarana prasarananya Kalau di puskes yang pasti kan pojok PRB kan belum ada ya di puskes Kertapati. Khusus untuk pojok PRB itu belum ada. Paling kalau pasien tuh ya edukasi sendiri, maksudnya pas pasien berobat atau pasien ngambil obat itu edukasi sendiri. Kalau sosialisasi ke pasien tuh pas pasien berobat sama ngambil obat, ataupun kalau memang mau paling nanti PIC dan Promkes tuh paling kerjasama aja untuk minta diarahin untuk PRB untuk sosialisasinya gitu. ya, kalau poster dan leaflet juga sama ya, nggak? Ya, paling gitu. Tersedia juga ya Ibu ya. Selanjutnya kami minta pendapat Pak PI, Pak. Terima kasih. Untuk di Puskesmas Mukti Wahana tidak ada kendala dalam sarana prasarana ya, karena memang kami tidak ada pojok PRB karena sampai saat ini kami juga belum menganggap bahwa perlu ada pojok PRB di puskesmas, yang mulai karena dari pertimbangan jumlah pasien yang tidak terlalu banyak ya di puskesmas kami, jumlah kunjungan yang tidak terlalu tinggi, dengan pembagian poli-poli yang ada itu kami masih bisa memberikan pelayanan dengan peserta PRB. Nah, untuk poster-poster sendiri yang memang sampai saat ini belum ada ya poster yang khusus PRB. Cuman kalau leaflet memang kami pernah buat leaflet ya, informasi terkait PRB ini. Namun leaflet ini kan harus dicetak terus ya, sampai sekarang mungkin sudah tidak beredar lagi. Terima kasih Pak PI. Selanjutnya Ibu PR. Kita ke pendapatnya Ibu. Di Puskesmas Tambuk Kincing sendiri belum ada pojok PRB. Tapi kalau untuk sosialisasi sendiri itu kami sama ke pasien satu arah, jadi dari pasien terus didampingi sama PIC-nya untuk menjelaskan tentang alur tadi. Sama untuk menjelaskan kalau RB itu bagaimana alurnya, terus untuk obatnya ngambil di mana. Terus kalau untuk pamflet sama poster belum diusulkan. Ya, Ibu SO. Untuk di Puskesmas Taman Bacaan sendiri, pojok PRB juga belum ada. Untuk pasien PRB mengikuti layanan seperti biasa, mengantri seperti biasa pasien umumnya. Lalu untuk sosialisasi paling ya secara lisan saat pengobatan, belum ada leaflet, belum ada. Baik. Yang terakhir ini Ibu RA. Baik, terima kasih. Untuk pojok PRB sendiri di puskesmas sosial belum ada ya. Kalau untuk sosialisasi paling langsung ke pasien saat pelayanan, atau misalnya tim Promkes bisa sosialisasi saat pasien menunggu untuk dipanggil di ruang pendaftaran atau maupun di ruang pelayanan gitu. Itu ya Bu ya. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mohon Bapak Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan program rujuk balik yang Bapak Ibu rasakan selama ini. Misalnya kami minta tolong Bapak Ibu jelaskan alur pelaksanaan PRB yang ada di puskesmas Bapak Ibu. Tidak apa-apa dijelaskan kembali alurnya. Kami mintakan Ibu RE dulu Ibu. Alur ini yang misalnya Dari pasien awal. datang ya, pasien Ya, datang. ya. Ya biasa ya, kalau pasien datang pasti kan yang pasti daftar dulu gitu kan. Tapi memang kalau PRB tuh kalau memang dia pasien PRB dari awal kan pasti ditanya keperluannya apa gitu. Kalau memang dia PRB pasti didahulukan, ada ininya sendiri pendaftaran. Maksudnya Jalur khusus. bukan jalur khusus juga sih. Kalau memang dia PRB didahulukan intinya Oh gitu. ya, diprioritaskan. Diprioritaskan. Nanti dia masuk ke bagian pemeriksaan, nanti di depan kayak ada pos gitu, pos pemeriksaan kayak tensi, terus data-data tuh di pos itu. Setelah di pos itu dia dapat resep, terus dia ke poli saya, masuk ke saya untuk ya sebenarnya tergantung dia maunya ini dulu, ini apa dulu, mau dia ngambil obat atau mau dia rujukan. Kalau dia ngambil obat dia ke poli saya, kalau dia rujukan dia ke poli umum. Itu ya Bu ya.
untuk alurnya ya. Nanti selanjutnya dari Ibu RE yang menerbitkan resep untuk Ya, ke apoteknya ya. ya. Baik, kalau upaya manajemen puskesmas nih untuk mencapai PRB aktif, menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah ada ataukah ada inovasi-inovasi baru misalnya untuk mencapai target PRB aktif ini, Bu? Kalau inovasi kayaknya belum ya, Mm-mm. belum ada ya kalau inovasi untuk yang PRB-nya sendiri gitu. Paling ya pas ini aja sih kalau pas edukasi kan kita nawarin juga, saya bilang tadi kalau pas pasien berobat atau ngambil obat itu tuh saya selalu sisipkan pengajakan untuk pasien kalau ada keluarganya atau temannya atau apa gitu yang mau ikut program ini, program PRB ini gitu. Oh, seperti Sama itu. kalau misalnya ya itu tadi kalau memang ini kita kerjasamanya sama Promkes gitu untuk sosialisasi. Sosialisasi berarti ya Ibu ya. Kalau hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PRB di puskesmas bagaimana Ibu? Secara keseluruhan ya berarti ya. Nggak ada sih ya. Apakah misalnya kurangnya SDM, misalnya atau kurangnya biaya, atau ada hal-hal lain yang bisa disampaikan Ibu? Ya mungkin itu lah ya, secara garis besar paling kalau SDM ya pasti SDM ya karena pasti kan karena dia merangkap dari Prolanis ke PRB itu kan harusnya dipisah. Prolanis lebih bagusnya sebenarnya. PRB tapi karena keterbatasan SDM ya yang pasti digabung. Oh, seharusnya tidak rangkap jabat double job Dia ya. nggak bingung sebenarnya Iya. itu. Nah, jadi harusnya ditetapkan secara langsung oleh manajemen puskesmas siapa-siapa ya Bu ya. Selanjutnya kami minta pendapat Pak AL Pak. Kalau alur pelayanan PRB di puskes kami ya seperti biasa pasien daftar, didata, input, lalu ditanya tujuannya apa. Kalau tujuannya PRB sama saja dengan pasien lain, langsung ke nurse station, di dicek tanda vital sesuai urutan pasien masuk ke ruangan, ditanya di anamnesis dulu tetap keluhannya apa, tujuannya apa. Kalau dia tujuannya PRB biasanya tetap ditanya keluhan. Karena pasien PRB itu kadang-kadang ada juga yang disertai keluhan walaupun keluhannya di luar dari kontrol PRB-nya. Misalnya kalau dia ada demam, batuk pilek, tetap diresepin obat demam batuk pilek, obat PRB-nya tetap diproses. Setelah itu resep PRB-nya diresep lalu dicetak sama cetak kunjungan PRB. Pasiennya bisa sambil nunggu sekalian ngambil obat yang untuk keluhannya. Selesai keluhan ngambil obat, eh, baru ngambil obat PRB. Nah, cuman ada beberapa pasien yang stabil tapi ingin cek gula darah sewaktu di puskes atau gula darah puasa bisa. Tapi biasanya 1 bulan sekali yang ngambil obat. Kalau upaya puskesmas untuk mencapai sertaan PRB aktif gimana Pak? Kalau yang aktif tuh, kalau untuk peserta aktif tetap diingatkan untuk selalu mengambil obat PRB, cek status kesehatan secara rutin. Untuk yang untuk menambah PRB aktif, paling kalau misalnya ada pasien yang biasanya rujukannya aktif tapi nggak mau PRB, paling diedukasi supaya untuk jadi pasien PRB saja, karena dia statusnya di spesialis stabil, nggak ada problem lain, tensi dan gula darah dan semacamnya stabil. Kalau inovasi sudah ada belum Pak untuk? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Kalau kendalanya Pak dan cara mengatasinya? Kalau kendala ya sepertinya lebih ke SDM karena kan merangkap PIC-nya. SDM ya Pak ya. Iya. Jadi seharusnya Seharusnya bisa tugas. bisa tugas. Ya baik. Selanjutnya kami minta pendapat Pak PI.
Untuk alur pelayanan PRB kita juga masih sama seperti pasien biasa ya, jadi tidak ada alur khusus. Pasien mendaftar, setelah mendaftar kita lakukan pemeriksaan awal ya, pemeriksaan tanda-tanda vital dan antropometri di ruang pemeriksaan awal, kemudian masuk lagi ke ruang pemeriksaan umum di situ di mana di situ ada dokter, ada saya dan juga ada tim untuk yang mengelola PRB ini. Kalau upaya yang dilakukan Puskesmas Pak untuk mencapai target serta PRB aktif. Oke, untuk sampai saat ini itu belum ada upaya khusus ya dari Puskesmas. Itu terlihat dari capaian Puskesmas kami yang belum bagus ya untuk PRB-nya. Kalau hambatan dan kendalanya Pak? Untuk hambatan ya kalau kami mau mencapai capaian PRB aktif ini, saat ini yang terpikirkan oleh kami yaitu untuk menetapkan seorang PIC PRB itu dulu. Oh ya, Sampai saat ini kami belum memiliki PIC khusus PRB. tetapkan PIC-nya ya. Secara khusus ya Pak ya. Iya. Baik, kami mintakan pendapat selanjutnya Ibu RA, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk di Puskes kami sendiri alurnya sama dengan pasien yang lain. Datang ke pendaftaran, kemudian nanti akan ke poli umum, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan, kemudian akan menulis resep, kemudian nanti dari kami akan dicetak kunjungan dari pendaftaran, kemudian pasien akan mengambil obat di apotik tujuannya. Kalau upaya yang dilakukan Puskesmas untuk mencapai kepesertaan PRB aktif ini? Kalau upaya khusus seperti inovasi-inovasi itu belum ada ya. Jadi tetap menunggu pasien yang PRB datang berobat datang sendiri itu. Kalau inovasi khusus belum ada. Ya. Kalau hambatan dan kendalanya? Hambatan dan kendala, kalau misalnya memang ya paling tadi pasiennya kadang untuk mencapai yang PRB aktif ya, kadang pasiennya nggak datang, nanti telat pas datang kami tanyain kenapa nggak datang yang bulan kemarin, ya banyak misalnya nggak ada yang nganter dan yang lain-lain gitu. Atau ngerasa nggak agak enakan gitu ya, atau bilang obat yang kemarin masih ada, berarti obatnya nggak rutin diminum gitu. Ya, seharusnya apa yang dilakukan oleh Puskesmas? Eh harusnya sih memang ada khusus PIC-nya untuk PRB, jadi nanti bisa untuk melihat, untuk mengontrol jumlah PRB yang aktif itu berapa, nah yang tidak aktif itu kemana orang-orangnya. Gitu. Baik, makasih Bu RA. Ya. Selanjutnya kami mintakan pendapat Ibu PR ya. Sama juga seperti teman-teman semua. Jadi kalau pasien datang untuk mendaftar, lalu ke poli, lalu kadang pasien juga cuma keluarganya yang datang, pasien secara langsung diperiksa dulu, tensi, tanda-tanda vital, terus selanjutnya pasien bawa buku, lalu dicatat resepnya, diberikan kertas untuk cetak untuk rujukan. Terus kalau Upaya untuk meningkatkan. Upayanya paling tetap mengedukasi, terus diingatkan untuk pasien, terus kalau untuk kendalanya paling SDM, di IC-nya karena cuma satu, jadi keteteran. Kalau untuk berbagi kayak prolanis, PRB itu harusnya ada satu untuk PRB dan prolanis. Seharusnya tidak Berbagi. double job ya. Karena banyak kerujukan juga kan. Oh iya, benar-benar. Baik. Selanjutnya yang terakhir kami minta pendapat Ibu SO. Baik, terima kasih. Kalau untuk alurnya sama kayak seperti yang teman-teman semua, pasien mengambil nomor antrian, lalu melakukan pendaftaran, lalu diperiksa tanda-tanda vital di nurse station. Setelah itu dipanggil untuk diperiksa dokter, melakukan anamnesis seperti biasa, lalu menuliskan resep. Setelah itu, kalau di tempat kami ada bagian khusus untuk rujukan dan PRB, lalu saya memberikan status itu ke bagian khusus rujukan dan PRB untuk dibuatkan surat kunjungan. Setelah itu diberikan kepada pasien. Terima kasih ya. Upayanya untuk
Upaya dan Eh, inovasi ya. Ya, paling untuk dokternya sendiri sih yang mengingatkan pasiennya kalau misalnya nggak minum obat teratur kayak gimana. Terus kalau khusus untuk pasien DM mungkin eh, kita ada pengecekan gula darah per bulan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan untuk pasien datang terus per bulan. Kalau hambatan dan kendalanya? Untuk ya SDM ya atau apa? DM. Harusnya Kalau ya mungkin sama kayak yang teman-teman semua, mungkin harus ada PIC khusus juga untuk yang pegang PREP, sehingga mungkin tidak double job. terima kasih Ibu SO. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Mohon Bapak Ibu ceritakan tentang proses monitoring dan evaluasi program rujuk balik yang selama ini dilakukan. Yang pertama, bagaimana cara Puskesmas melakukan monitoring terhadap program ini, monitoring dan evaluasi. Kemudian Puskesmas menggunakan indikator apa untuk, oh saya ini belum tercapai loh sebenarnya, oh saya ini sudah tercapai. Seperti itu. Kami minta pendapat Pak PI terlebih dahulu Pak. Kalau dari Puskes Multiwahana, karena selama ini kita belum ada PIC khusus PRB ya, jadi feedback yang diberikan BPJS ke manajemen juga kurang ya. Akibatnya perhatian kepada peserta aktif PRB pun juga belum bagus ya. Jadi kami lost loh untuk capaian PRB aktif selama ini. Saya untuk secara manajemen belum ada perhatian khusus kepada pasien PRB. Cuman karena saya di grup yang sama dengan grup BPJS ya, berada dalam grup BPJS, kadang juga melihat feedback dari BPJS terkait capaian-capaian FKTP ya, termasuk di situ capaian PRB. Beberapa kali saya itu mencoba untuk mendata pasien PRB, namun selama ini ya kesulitan karena kita datanya melalui Bicare, melihat satu persatu peserta yang datang berobat itu agak sulit. Jadi belum ada gerakan khusus ya untuk monitoringnya ya. Tapi mungkin ke depan nanti kalau sudah ada PIC khusus yang dipilih untuk Puskesmas ya mungkin kami akan lebih mudah ya untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Itu tadi pendapat Pak PI, kami mintakan pendapat Ibu RA, Ibu. Terima kasih. Jadi kalau di Puskesmas Sosial untuk langkah-langkah apa yang dilakukan ya untuk memonitoring ya. Iya. Kalau secara khusus belum ada ya, paling nanti dari tim BPJS, kalau di kami ada tim BPJS-nya, nanti mereka lah biasanya mengurus misalnya ada feedback apa dari BPJS, nah mereka nanti yang mengaturnya semuanya. Biasanya setahu saya mereka sudah pernah menghitung jumlah peserta PRB, tapi itu tadi terkendalanya harus mengecek satu-satu. Jadi dilihat dari Piker atau dari mobile JKN juga bisa kami lihat gitu. Paling dari situ aja baru. Baik. Selanjutnya Pak AL, Pak. Kalau monitoring secara khusus nggak ada Mbak. Cuman kalau misalnya ada capaian-capaian yang merah, eh, Kapus, PIC sama tim-tim yang terkait input-input data kunjungan dan BPJS dan semacamnya pasti melakukan rapat. Tapi kalau yang rapat secara apa tuh pemantauan secara umum sih pasti ada sebulan sekali. Cuman kalau spesifik itu nggak ada. Biasanya sebulan sekali itu Kapus tuh memanggil PIC atau terkait staf-staf yang bagian untuk penginputan dan entry-entry bagaimana perkembangannya atau apa. Kalau secara khusus belum ada, Mbak. Belum ada ya Pak ya. Baik. Indikator yang digunakannya pun itu berdasarkan dari feedback BPJS Kesehatan ya. Selanjutnya kami mintakan pendapat Ibu PR, Bu. Sama juga secara khusus juga belum ada monitoring. Kalau evaluasi biasanya kalau tadi capaiannya di bawah target, biasanya Kapus dan PIC-nya rapat. Terus kalau untuk indikatornya sendiri dari feedback-nya tadi. Dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Ya. Baik, selanjutnya kami minta pendapat Ibu RE, Bu.
Kalau di puskes saya juga sama ya, secara khusus juga belum ada, karena eh, bukan karena juga sih, maksudnya memang belum ada secara khusus untuk yang monitoring dan evaluasinya. Ka- Kan pemegang pemegang PIC yang Prolanis maupun PRB itu kan cuman ada satu orang ya, jadi takutnya dia itu lebih pro kemana, misalnya saya lebih ke nanganin yang Prolanis dulu dok, misalnya gitu, atau saya yang PRB dulu gitu, takutnya gitu. Karena memang sekarang kemarin-kemarin tuh Prolanis tuh lebih utamain Diprioritaskan ya. gitu. Apalagi kalau kalau misalnya dok capaian kita nih merah nih, nah itu mulai tuh. Kalau saya udah, oh kita ini dulu ya, kita rapat dulu, aduh Prolanis kenapa bisa gitu. Tapi kalau yang PRB ya biasa aja. Iya, belum diutamakan ya. Ya. Ya, ya, baik. Ada lagi Ibu, cukup? Cukup. Selanjutnya yang terakhir Ibu SO. Sama seperti yang lain, belum ada, secara khusus belum ada untuk monitoring. Evaluasinya belum dilakukan khusus untuk PRB ya. Iya, Jadi indikatornya puskesmas itu hanya berdasarkan capaian. Kalau misalnya capaiannya belum, ya kayak sama sih kayak yang lain. Kalau capaiannya belum tercapai ya dipanggil, nanti rapat sama Kapus, tim mutu, sama PIC-nya. feedback dari BPJS Kesehatan. Iya, Iya. sama. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana capaian program rujuk balik di Puskesmas Bapak dan Ibu? Di sini kami mintakan bagaimana dampak program rujuk balik ini terhadap Puskesmas dan kesehatan pasien. Kami minta pendapatnya Pak L dulu. Secara umum dampak program rujuk balik itu yang pasti bermanfaat dan baik. Karena kan bisa membantu juga mengontrol angka rujukan, meningkatkan angka kunjungan bagi pasien. Apalagi untuk pasien-pasien yang sudah masuk kategori PRB dengan diagnosa-diagnosa spesifik, mempermudah mereka untuk tidak lama-lama mengantri di rumah sakit dan langsung kontrol bisa di Paskes dan langsung mengambil obat di apotek yang PRB. Tadi Bapak bilang bahwa PRB ini berdampak positif ya berarti Pak ya, baik terhadap puskesmas dan juga pasien. Nah sekarang bagaimana kesesuaian program rujuk balik ini dengan target capaian puskesmas? Apakah seiring ataukah justru menghambat target capaian puskesmas? Seiring. Seiring ya Tidak Pak ya, menghambat. meningkatkan juga berarti Iya. capaian puskesmas. Selanjutnya kami mintakan pendapat Ibu RE dulu Ibu. Kalau pendapat saya sih sejauh ini sudah sudah lumayan baik ya. Terutama pasiennya juga, biar pasien kan juga nggak repot-repot sama nggak ngantri ke rumah sakit juga. Jadi secara langsung lah intinya kan pasien. Terus apa lagi ya? Dampak terhadap puskesmas dan kesehatan pasien. Kemudian target puskesmas itu bisa tercapai nggak dengan adanya program PRB ini? Eh, Kalau untuk target sih diusahakan untuk tercapai. Ya, diusahakan untuk tercapai karena memang ya itu tadi dilihat dari data-data kan banyak data tapi pasiennya tidak ini kan tidak sesuai gitu dengan pasien yang ada yang datang. Menurut Ibu, Bu, program PRB ini akan meningkatkan target capaian puskesmas yang mana? Kayaknya pas program rujuk baliknya apa ya? Itu kan. Apakah jadi mengurangi jumlah rujukan ataukah meningkatkan kunjungan, angka kontak? Kalau angka kontak pasti meningkatkan angka kontak. Kalau kunjungan kan kita kan mengusahakan agar puskesmas tuh nggak banyak-banyak merujuk ke rumah sakit kan sebenarnya kan. Jadi mengurangi juga angka rujukan ya Bu ya. Berdampak nggak itu PRB?
berdampak ke Puskesmas Kertapati ya Ibu ya. Selanjutnya kami mintakan pendapatnya Ibu SO. Bu. Baik, terima kasih. Di sini ada saya catat ada 3 untuk pasien, untuk saya sendiri dan untuk vaskes ya. Untuk pasien sendiri manfaatnya pasti sangat banyak. Pasien tidak perlu mengantri ke rumah sakit. Lalu untuk saya sendiri mungkin saya jadi menambah pengetahuan juga dari bisa lihat terapi dokter spesialisnya dari buku. Lalu untuk vaskes sendiri, untuk puskesmas kami, jadi menambah jumlah kunjungan dan jumlah rujukan jadi berkurang. Jadi menurut Ibu bagaimana kesesuaian program PRB ini dengan target capaian Puskesmas? Seiring. Seiring. Ya. Selanjutnya pendapat Ibu PR Ibu. Untuk Puskesmas Sabungi sendiri itu berdampak positif. Kenapa untuk pasien itu tidak repot untuk mengantri, untuk mengambil obat itu antri. Terus kalau dari untuk kami sendiri ya bagus. Terus abis itu kalau untuk vaskes itu dapat meningkatkan kunjungan, terus mengurangi rujukan juga. Ya, berarti kesesuaian program ini dengan target capaian Puskesmas seiring ya. Kami minta pendapat Pak PI Pak. Jadi bagaimana capaian program rujuk balik di Puskesmas Multiwahana Pak? Dampak PRB ini bagi Puskesmas dan juga bagi pasien. Kemudian apakah adanya program rujuk balik ini seiring dengan pencapaian target Puskesmas? Baik, PRB ini ya berdampak baik ya untuk peserta ya dan untuk untuk puskesmas ya. Untuk peserta dan kemudahan akses layanan obatnya itu saya sangat membantu. Kemudian untuk puskesmas ini juga sejalan dengan program puskesmas ya, dengan capaian-capaian puskesmas seperti untuk angka kontak ya. Kalau pasien rujukan kan artinya dia akan 3 bulan sekali berkontak dengan puskesmas, sedangkan pasien PRB dia setiap bulan akan berkontak dengan puskesmas, kemudian akan mengurangi angka rujukannya. Bila banyak pasien-pasien yang sudah stabil di PRB kan, tentu saja angka rujukan ke rumah sakit juga akan berkurang. Kemudian juga akan sejalan juga dengan capaian program puskesmas yang lainnya seperti capaian DM terkendali, hipertensi terkendali seperti itu. Nah, yang terakhir Ibu RA meminta pendapatnya Ibu. Baik, terima kasih. Untuk PRB sendiri itu yang jelas bermanfaat ya untuk pasien. Jadi pasien hanya ke puskesmas, tidak perlu lagi mengantri ke rumah sakit untuk mendapatkan obat ya, sesuai dengan penyakitnya. Kemudian untuk puskesmas bisa meningkatkan kunjungan di puskesmas, kemudian bisa mengurangi angka rujukan. Kemudian bisa meningkatkan tadi capaian, misalnya program HT, DM, ya, ada targetnya masing-masing tiap puskesmas ya. Jadi bisa menambah target cakupan kami terhadap program HT, DM, dan yang lainnya. Baik. Masih dengan Ibu RA Ibu untuk pertanyaan terakhir ya. Menurut Ibu, bagaimana dampak PRB dalam membantu puskesmas menjalankan fungsinya? Di mana di sini tentunya kan pengaruhnya terhadap kualitas layanan puskesmas. Apakah program PRB ini berdampak positif terhadap kualitas pelayanan puskesmas? Kemudian pengaruhnya terhadap waktu tunggu pasien. Kemudian juga koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit, apakah berdampak positif atau negatif jadinya, dan juga kemampuan dan kinerja staf di puskesmas. Boleh dijawab dulu yang pertama, pengaruhnya terhadap kualitas layanan, nanti saya bantu untuk Untuk pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan ini berdampak baik ya. Jadi kita bisa melihat pasien setiap bulannya, gitu ya. Kemudian kami sebagai dokter bisa melihat terapi dari dokter spesialis ya, apa aja itu terapinya. Kan beda-beda tiap pasiennya. Jadi kami bisa tahu, oh ternyata pasien yang ini dengan kondisi yang seperti ini diberikan terapi seperti ini. Dan
pasien yang lain dengan penyakit yang sama tapi dengan gejala yang berbeda diberikan dengan terapi yang berbeda gitu ya. Kemudian waktu tunggu menurut saya sih nggak ada kendala apa-apa. Kemudian tidak berdampak, tetap pasien ya memang segitu aja gitu. Kalau koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit, Koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit itu baik ya. Jadi misalnya kalau kayak tadi kan ada yang lupa bukunya dari rumah sakit, itu nanti kami hubungi rumah sakitnya. Kami tanya gimana, kemudian nanti kami sarankan pasiennya untuk kembali lagi ke rumah sakit untuk ngambil buku dan yang cetakan yang resepnya itu dan lain-lainnya. berarti positif juga ya dengan Positif. rumah sakitnya. Ya. Kemudian kalau untuk pengaruh terhadap kemampuan dan kinerja staf di puskesmas, Pengaruhnya ya baik itu tadi. Kalau dokternya, kalau saya sebagai dokter tadi bisa melihat terapi dari dokter spesialisnya seperti apa. Gitu. meningkatkan Eh, pengetahuan ilmu ya. baru berarti Ya, ya. Iya, baik. nambah. Kemudian kami minta tanggapan dokter Pak PI, Pak. Silakan. Pengaruhnya terhadap kualitas layanan program rujuk balik. Untuk kualitas pelayanan puskesmas ya ada pengaruh ya. Jadi pasien-pasien PRB ini kan rata-rata sudah stabil. Jadi waktu pelayanan yang kita berikan juga lebih sedikit ya dibandingkan pasien-pasien lain yang masih banyak menggali keluhan ya untuk penegakan diagnosis. Sedangkan untuk pasien PRB ini relatif lebih cepat sehingga juga akan berdampak kepada waktu tunggu pasien-pasien yang lain. Jadi lebih cepat ya. Waktu tunggunya juga lebih. Ya, kalau koordinasi dengan rumah sakit, antar puskesmas dengan rumah sakit gimana? Kami tidak memiliki koordinasi khusus ya sampai saat ini dengan rumah sakit manapun terkait PRB ini ya. Jadi saya tidak dapat menilai apakah PRB ini berdampak baik atau buruk terhadap koordinasi antara FKTP, puskes kami terutama terhadap dengan rumah sakit. Tapi saya beranggapan ini adalah pendapat pribadi saya ya. Untuk selama sistem kesehatan seperti ini ya saya pikir PRB ini justru akan dianggap merugikan rumah sakit ya. Ini pendapat saya karena mereka akan kehilangan kunjungan pasien dengan mem-PRB-kan pasien yang memang sudah stabil kan. Ya, secara aturan memang pasien itu sudah layak untuk kembali ke Paskes, tapi banyak sekali sampai saat ini pasien-pasien itu yang saya anggap ini pendapat pribadi sudah stabil ya dengan indikasi bahwa obatnya tidak pernah berubah, tidak pernah ada keluhan lagi, tapi masih tidak di-PRB-kan oleh rumah sakit. Nah, jadi saya pikir itu rumah sakit dengan program PRB ini yang akan merasa dirugikannya. Sementara kalau Vaskes akan sangat diuntungkan. Tapi tidak ada pengaruh negatif ya, maksudnya itu. Saya pikir ya pengaruhnya negatif, tapi negatif untuk koordinasi antara Vaskes dengan rumah sakit ya. Tapi ini tidak ada buktinya. Jadi ini cuma asumsi. Saya sendiri tidak melihat ada pengaruh baik atau buruk itu. Iya. Selanjutnya untuk pengaruhnya terhadap kemampuan dan kinerja staf di puskesmas. Saya pikir tidak ada yang signifikan ya untuk pengaruhnya ke kinerja pegawai. Lanjut ke Ibu RE, Ibu. Pertama kualitas layanan dan waktu tunggu dulu Ibu. Itu yang pasti sama dengan jawaban dokter-dokter yang lain ya. Kita bisa kontrol pasien setiap bulan, kita bisa tahu keadaan pasien gimana setiap bulan karena kan dia pasti kontrolnya ke kita gitu kan, jadi kita lebih tahu. Terus kalau untuk wawasan ya, Waktu tunggu waktu tunggu pasien pasien apakah jadi oh iya lebih cepat aja sih sebenarnya, lebih lancar kan saya bilang tadi ada ini khusus perlakuan khusus untuk pasien-pasien PRB. koordinasi dengan rumah sakit? Koordinasi itu benar nggak ada koordinasi khusus rumah sakit mana yang bisa untuk dikoordinasikan. Yang pasti kalau memang ada kendala itu saya langsung telepon dokternya kalau bisa. Oh, seperti itu. Iya, misalnya pasiennya tuh obatnya tuh ada beberapa yang
saya kayaknya kurang ngerti gitu kan. Jadi saya telepon, saya minta nomor telepon dokternya yang kalau dia pegang atau saya cari, saya telepon gitu. Dok, misalnya dari rumah sakit OPI, Hermina OPI. Nanti saya telepon dokternya, dok, ini ada pasien ini, dikasihnya apa ya dok, kenapa gini? Nanti dia jelasin, oh iya kasih aja gitu, misalnya. Nggak usah Selama segini. komunikasi itu baik atau Baik, baik ya? baik. Enggak pakai urat sebetulnya. Baik. Ya, cuma bakso yang pakai urat. Kemudian pengaruhnya terhadap kemampuan dan kinerja staf di puskesmas Sama, nggak ada juga, maksudnya nggak ada pengaruh yang khusus yang signifikan ya? signifikan. Nanti gara-gara itu jadi dia lebih lebih pintar atau apa enggak sih? Enggak ya. Ya Baik. kalau malah saya sama dengan yang lain, dokter yang lain kalau ada apa terapi dari dokter kan kita dokter spesialis kan kita kan lebih tahu kan, oh ternyata dikasih ini fungsinya apa gitu. Kenapa dia bisa dikasih ini? Makanya koordinasi ke telepon ke dokter spesialisnya. Langsung baik. Selanjutnya ke Ibu SO, Ibu. Boleh. Menurut Ibu, dampak program rujuk balik ini dalam membantu puskesmas menjalankan fungsinya. Yang pertama itu kualitas layanan di puskesmas. Bagaimana dampaknya dari program PRB ini? Kualitas layanan sendiri saya rasa baik ya. Mungkin sekalian tadi sama yang waktu tunggu tadi. Jadi memeriksa pasien lebih cepat, lebih efisien, dan eh, saya pun sebagai dokter sendiri lebih enak memeriksa pasien sudah ada misalnya dia stabil, jadi saya tinggal memberikan obat dari dokter spesialisnya lebih cepat aja sih. Kalau koordinasi dengan rumah sakit Sejauh ini belum ada koordinasi khusus. tidak ada, jadi Tidak tidak ada. berpengaruh ya. Iya, Oh, tidak ya, baik. berpengaruh. Kalau untuk pengaruh terhadap kemampuan dan kinerja staf, Nah, kalau untuk saya sendiri sama seperti teman yang lain, jadi bisa menambah pengetahuan dari melihat terapi yang ada di buku PRB. cukup Ibu? Baik. Selanjutnya Ibu PR kami silakan Ibu. Kalau untuk berdampak untuk puskes itu berapa positif, relatif lebih efektif, biar waktu tunggunya lebih cepat gitu kan pasien. Terus kalau untuk koordinasi dengan RS nggak ada kendala sejauh, tapi nggak ada koordinasi khusus juga sama. Terus kalau untuk pengaruh untuk kinerja nggak ada pengaruh signifikan juga. Tidak berpengaruh Iya. banyak ya Ibu ya. Baik. Pak AL, Pak. Kalau dampak secara signifikan ya yang sudah pasti positif. Udah itu kalau terkait Kualitas layanan. kualitas layanan ya meningkat. Udah itu kalau dia untuk masalah tunggu sebenarnya nggak ada dampak signifikan, sama saja. Koordinasi dengan RS sebenarnya nggak ada koordinasi secara spesifik. Cuman kadang-kadang ada beberapa RS tuh yang datengin manajemen atau marketingnya untuk nanyain kunjungan atau angka rujukan, lebih ke ngajak untuk rujuk ke rumah sakit yang secara spesifik. Kalau untuk kinerja pegawai sebenarnya nggak ada Dampak dampak yang secara signifikan sih Mbak, sama saja. sama saja ya Pak ya, dengan program PRB ini sama ya Pak, nggak ada pengaruh yang signifikan. Baiklah, itu tadi pertanyaan terakhir. Namun apakah ada hal yang ingin Bapak Ibu tambahkan lagi terkait program rujuk balik ini di luar ataupun nanti mungkin ada yang ketinggalan disampaikan ataupun ada yang tadi belum saya tanyakan namun ingin Bapak Ibu sampaikan terkait program rujuk balik, kami persilahkan. Untuk Pak PI, kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin kami minta bantuan untuk informasi ya, apotek-apotek yang bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan pelayanan PRB ini, kemudian kalau bisa secara detail juga daftar obat-obatan yang dimiliki, karena ada juga kejadian kemarin itu pasien kami arahkan ke apotek A, ternyata obatnya tidak lengkap, jadi pasiennya balik ke apotek lain gitu. Jadi kami nggak tahu nih apotek mana saja sih yang
obatnya itu lengkap nih. Nah, gitu. Mungkin itu saja. Iya, baik. Jadi maksudnya BPJS Kesehatan itu memberikan informasi terkait daftar nama apotek Ya. rujuk balik ya Pak ya. Kemudian Puskesmas juga bisa memantau apakah ada tersedia obatnya di apotek yang ingin dituju tersebut ya Pak ya. Ya, benar. Iya, biar tidak menyusahkan pasien ya Pak ya, maksudnya Benar, seperti itu. Baik. Selain Pak PI ada lagi Sudah. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hal lain? Sudah cukup? Baik, Ibu RA, Ibu RE, Pak AL, PRSO sudah cukup ya. Baik, kami akhiri proses diskusi pada hari ini. Terima kasih atas masukan, saran, tanggapan yang benar-benar berharga bagi kami. Semoga nantinya akan berdampak positif baik untuk BPJS Kesehatan, Puskesmas maupun juga untuk pasien dan tentunya untuk program Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.